Alhamdulillah binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di malam ini kita bertemu kembali di majelis ilmu di waktu maghrib yang seperti biasa kita akan membahas dari jadwal ini, yaitu di hari Sabtu, di antaranya pembahasan hadis-hadis, dan hadisnya sudah dibacakan pekan lalu ya, 2 hadis mengenai keutamaan dari menghafal Al-Quran ya, yang tentunya bagaimana keutamaan dari menghafal Al-Quran, maka haruslah disegerakan untuk senantiasa dimurojaahkan, karena kurang lebih lafaznya sama ya dari maknanya, agar tidak cepat hilang. Sebagai pemilik unta ya, yang unta itu akan cepat kabur kalau tidak diikat. Karena itu di dalam 2 hadis yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, nanti bisa diklik saja gitu ya, sama itu di pertemuan sebelumnya itu hari Ahad ya. Nah itu hadisnya. Sekarang kita akan membaca faedahnya. Bagaimana di dalam hadis ada faedah. Yang pertama, dorongan agar orang yang memiliki hafalan Quran senantiasa mengkaji dan mengulang-ulangnya. Jadi orang yang dimudahkan, yang mempunyai hafalan Quran ya, hendaknya senantiasa terus mempelajari dan mengulang-ulang bacaannya. Harus diprioritaskan untuk terus mengulang ya. As-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi hafizahullah mengatakan, di antara pelajaran hadis adalah dorongan untuk menjaga hafalan Al-Quran dengan selalu mempelajarinya dan terus membacanya. Artinya terus mengkaitkan dengan bacaan gitu ya. Dalam Al-Bahr Al-Muhit As-Sajjaj, artinya kalau yang namanya hafalan itu berkaitan dengan membaca gitu. Karena orang yang terus membaca pasti akan terngiang-ngiang dalam sanubari. Dan itu yang membantu dirinya dalam mengucapkan lisannya, mengucapkan ayat-ayat Allah gitu. Kemudian kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menasihatkan, hendaklah kamu memiliki jumlah bacaan tertentu pada setiap harinya. Artinya beliau di sini mengaitkan adanya target gitu, target dalam menghafal. Dalam rangka menjaga hafalan Al-Quran, seumpama menurutmu. Misal ya, setiap hari saya akan membaca 1 juz. Dengan jumlah ini, dalam 1 bulan kamu dapat menjaga Al-Quran. Bisa jadi ya, sehari sejuz gitu ya. Sejuz itu berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar dari 10 itu berarti 20 halaman tuh. Bisa dibagi ya. Sebelum subuh 2, setelah salat subuh 2.
digabungin kan semuanya qabla ba'da jadi 20 kan. Tapi kalau bisa Kalau konsisten itu juga bisa meluangkan waktu rutin habis iya. sholat itu 10 sampai 15 menit terus itu bisa bagi itu insya Allah Iya. bagi yang bacanya sudah lancar gitu. Karena kalau bisa dawam gitu bisa dianggapkan itu ya itu salah satu kuncinya. tidak menjadikan beban kalau sudah dawam. Iya, kalau sudah dawam pasti nggak akan jadi beban. Iya. Mendawamkannya itu Iya. sudah dawam gitu. Atau kata beliau nih, dengan 1 juz itu dengan jumlah ini dalam 1 bulan kamu dapat menjaga Al-Quran. Atau sehari 2 juz. Nah ini lebih lagi ya. Ya, sehingga kamu menjaga hafalan Al-Quran selama 15 hari. Tuh. Jadi sebulan 2 kali hatam. Atau sehari 3 juz. Nah ini lebih berat lagi. Jadi bisa menjaga hafalan Al-Quran itu 10 hari. Jadi kalau sekarang 30 hari lebih ya. Bisa 30 atau 31 misalnya kalau lihat tahun Masehi itu ya. Kalau kita ukurannya mungkin ya karena kita kadang lupa itu ya tahun Hijriah. Berarti kita nggak apa-apa ya ambil itu. Kemudian si bacaan Quran kita misalnya sebulan bisa 3 kali khatam gitu. Iya. Dan seterusnya sampai bisa 7 hari hatam atau sampai 3 hari hatam. Bagaimana misalnya ada larangan hadis yang merutinkan atau yang ketika dia hatam kurang dari 3 hari gitu ya. Nah di sini sebagian ada yang menjelaskan gitu ya. Bahwasanya itu yang tidak boleh itu ketika belum dawam. Ketika belum dawam ya pasti berat gitu ya. Tapi kalau sudah dawam terus menerus itu ya 3 hari misalnya atau bahkan kurang gitu ya hatam itu silahkan gitu ya. Seperti Umar bin Khattab itu kan hatam itu kan kadang sehari dalam sholat witir gitu. Jadi boleh-boleh saja gitu kalau sudah dawam gitu ya. Tapi merutinkannya dengan kuat gitu ya. Artinya benar-benar dia memprioritaskan bacaan itu. Kamu juga hafalan Al-Qur'anmu, kamu jaga hafalan Al-Qur'anmu sehingga tidak lupa. Telah ada hadis-hadis yang memperingatkan dari lupa terhadap hafalan Al-Qur'an untuk orang yang memang mengabaikannya. Adapun lupa karena tabiat ya, bukan karena mengabaikan, maka ini tidak masalah ya. Karena itu kelemahan manusia ya. Minal khata' wa nisyan ya. Ada rasa khilafnya, ada kadang lupanya, ada kesalahannya ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Walaupun dia orang yang berilmu sekalipun gitu. Pasti ada kekurangan. Akan tetapi orang yang mengabaikan dan memang menyengaja sehingga dia lupa hafalan Al-Quran setelah Allah memberikannya kepadanya nikmat sehingga mampu menghafal, maka yang seperti ini dikhawatirkan dia mendapat hukuman tuh. Sehingga engkau, wahai saudaraku, kata beliau, bila Allah telah memberikan karunia kepadamu dengan hafalan Al-Quran, maka jagalah hafalan tersebut dengan diantaranya membacanya, kemudian mengulanginya, dan juga mengamalkannya. Ini yang lebih berat ya. Ya. Kalau sudah hafal, diusahakan jangan gitu. sampai lupa, jangan sampai hilang gitu. Iya, sudah hafal, diusahakan jangan sampai lupa. Diantaranya dengan mengamalkan ayat itu. Langsung diamalkan. Sangat luar biasa apabila bisa apa yang sudah bisa kuasai jangan sampai hilang, dipertahankan bagaimana caranya luar biasa itu. Ya. Kebanyakan itu yang
dulu pernah apa saya lupa lagi. Nah, termasuk saya juga banyak yang dulu surat-surat pendek apa kadang-kadang lupa. Nah, sebab dengan mengamalkan ilmu itu akan membuat seseorang menjadi hafal dan kokoh yang dihafalnya gitu. Misalnya nih tentang apa yang dibaca, kemudian apa yang dihafal misalnya. Ayat larangan tentang riba misalnya kan. Kemudian dia amalkan maksudnya amalkan bagaimana menjaga agar tidak riba misalnya kan. Dan dia hafal, itu kan pasti mudah buat dia jadi motivasi juga untuk hidupnya. Dan juga bisa dengan menulis. Nah, ini juga. Menulis juga itu menguatkan hafalan tuh ya. Menguatkan ya. Iya. Akan lebih cepat, jadi istilahnya nempelnya lebih. Iya. Model ditulis di papan tulis tidak secara sengaja setiap hari kelihatan. Iya, betul. Akan membantu. Di papan tulis atau di buku tulis itu kan. Membantu akan membantu. Iya. Atau sekarang kan banyak apa itu yang buku-buku yang sengaja itu untuk menulis bacaan Quran gitu ya. Memang model ayat dua ayat saya tulis di papan tulis. Ya karena kadang tidak sempat buka, terlihat terus yang lumayan itu bantu. Bisa membantu lah. Karena itu kan kalau di buku ada pengarahannya ya, bagaimana cara menulis nun, bagaimana cara menulis ro, dan seterusnya kan ada itu. Itu khususnya emang sangat dianjurkan sekali. Karena banyak yang hafal tapi nggak bisa nulis. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Karena ya dalam penulisan itu saya nggak berani kalau menyalin Al-Quran, nulis itu tanpa melihat yang aslinya nggak berani. Betul. Karena bisa ada yang ketinggalan satu tanda apa, lafaz apa itu nggak berani. Kadang ada wawu isyarah, ada alif double gitu, itu terlupakan. Ada ya ini yang pemanjangan. Iya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan atau ada juga dalam sebuah hadis qayyidul ilma bil kitabah ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya itu ya. Itu di hadis. Nah, tapi kalau di perkataan ulama dengan mengamalkannya juga gitu. Bisa diikat ilmu itu. Sebab mengamalkan ilmu akan menjadikannya kokoh. Karena ilmu tersebut senantiasa ada di hati dan di anggota badanmu. Jika yang demikian ditempuh, maka hafalan akan tetap bertahan dan tidak akan mudah lupa. Adapun jika dia mengabaikan ayat itu misalnya yang dia hafal, maka hafalan itu bertahap akan hilang. Ya. Adab gitulah gitu. Jaga adab, jaga etika gitu ya kalau seorang penghafal Quran itu. Ini hal-hal yang memang jarang diperhatikan gitu ya. Ketika ada pesan misalnya nggak ngebales gitu kan, atau misalnya ada adab yang lain gitu kan, kebersihan yang kurang misalnya, atau yang lainnya kan soalnya kurang diperhatikan itu ya adab, maka itu juga akan menghilangkan hafalan sebenarnya. Karena kita juga secara tidak langsung melakukan maksiat juga gitu kan. Termasuk kita menjaga kebersihan dalam bersiwak ya bersiwak itu juga demikian. Sangat untuk kita berwudu. Ya. Sangat membantu itu bersiwak. Ya. Kebersihan itu bagus banget dalam berhafal dalam sangat membantu itu. Apalagi ditunjang dengan puasa sunat. Nah itu ditambah amalan-amalan sunnah ya gitu. Ya, saum sunnah, salat tahajud itu lebih-lebih lagi itu. Ditambah dengan itu bisa lebih baik. Ya. Soalnya di waktu-waktu itu kan dianjurkan bahkan ada ayatnya kan gitu. Nggak banyak diisi dengan hal yang sia-sia gitu ya. Ya. Tapi dengan yang bermanfaat, dengan murojaah gitu ya. Tidak dengan nonton-nonton gitu ya. Kalau biasa bangun jam segitu ya bangun. Iya pasti harus ada kebiasaan gitu, kebiasaan dan niat. Kalau dia misalnya niatnya belum kuat, nggak akan bisa bangun jam segitu berat gitu. Udah misalnya ditekatin datang atau tidur lebih awal misalnya ya, tidur lebih awal gitu kan, datang kan ke rumah lebih awal, tidur lebih awal misalnya. Kemudian ditekatin
Tapi karena niatnya kurang, nah itu akhirnya ya ketiduran juga. Walaupun di alarm sekalipun gitu ya, alarm terus nyala tapi nggak bangun-bangun gitu orangnya. Nah, itu kembali pada niat. Gitu. Kebersihan hati itu memang sangat penting sekali. Tidak mudah membicarakan kejelekan orang gitu ya. Ya. Tidak berbicara di belakang gitu ya. Luar biasa kalau sudah Ya. bisa mendapatkan bangun malam tahajud itu luar biasa itu kenikmatannya kalau seandainya pun ketinggalan sangat merasa menyesal kok sampai tadi nggak bisa melakukan. Iya. Menyesal kalau yang sudah jawab gitu. Kalau yang baru ini ya memang bisa dirasakan benar di siang hari itu rasanya enak gitu kalau bisa. Karena itulah harus dijaga akhlak juga gitu ya. Karena itu juga akan mendukung hafalan juga. Tidak banyak kemaksiatan gitu. Karena itu juga yang bertahap menghilangkan hafalan ya. Termasuk juga misalnya kurangnya komunikasi dengan orang lain gitu ya. Ngomong berbicara di belakang tanpa penjelasan, nah itu kan dengan orang lain kurang komunikasi sehingga ya jelas itu juga kemaksiatan yang akan menghilangkan hafalan gitu. Sedikit demi sedikit. Karena itu juga yang perlu diingatkan, orang yang membaca Al-Quran hendaklah disertai dengan tadabbur dan penghayatan. Jadi harus tadabbur juga. Tidak halal bagi seseorang yang membaca Al-Quran, dia membaca secara cepat ya. Kalau dia misalnya menghafalkan, dia dengan cepat gitu kan, membacanya itu tidak dianjurkan gitu ya. Bahkan di sini tidak halal. Sampai mengakibatkan sebagian huruf jadi tidak terbaca atau tidak jelas makhrajnya misalnya. Karena dia membaca dengan cepat sampai sebagian huruf tidak terbaca. Berarti dia telah merubah firman Allah dari letak yang semestinya. Wal-iyazubillah. Ya, lebih baik kita pelan-pelan ya. Makna tartil di sana Ya. berarti kan waratilil Qur'ana tartila itu secara pelan apa gimana itu? Ya, jadi lebih dianjurkan tartila itu dengan pelan gitu. Pelan-pelan. Kan ada tingkatan-tingkatan bacaan itu ya dalam ilmu tahsin itu. Ada bagi orang yang tahapan belajar Iya. belum menguasai skalanya itu lebih baik kita pelan aja daripada Iya gitu. Ada hadir, ada tadwir kan dalam istilah ilmu tahsin ya. Tapi lebih dianjurkan tartil gitu. Kalaupun misalnya milih yang hadir atau tadwir gitu kan, tapi harus tartil juga gitu. Ujung-ujungnya ya tartil itu yang jadi pokok gitu. Adapun misalnya cepat yang tidak menyebabkan adanya huruf yang tidak terbaca, maka ini tidak masalah. Hanya saja tentunya jarang ya, langka gitu. Jadi ya harus benar-benar kita coba dengan bacaan yang kita bisa dan kita bisa menghafalkannya juga gitu. Jangan ikutan misalnya Syekh Anu, tapi kita susah ketika untuk menghafalnya itu. Ikutan ingin seperti Syekh Anu gitu ya, bagus bacaannya, tapi karena kesulitan gitu ya, berat, ya akhirnya susah menghafal. Atau harus mengikuti bacaan si Anu karena lagamnya seperti ini gitu ya, nggak akan bisa gitu. Ya sesuai apa yang dia mampu dari dirinya sendiri aja gitu. Kira-kira ada yang penting kita ada ininya, yang kira-kira Iya. kita mampu aja yang kita ambil gitu. Ada yang penting di sana ada contohnya yang Betul. secara syar'i memang sudah dibenarkan. Gitu. Yang penting metodenya kena itu, yang penting itu. Secara syar'i ada sudah Iya. dibenarkan. Gitu. Ada. Karena kalau kita mengikuti seseorang kemudian jadi berat, Jadi berarti itulah yang Ya, itu. sangat jadi seolah jadi bebannya itu. jadi beban, jadi resiko nantinya gitu. Memaksakan lah seolah. Iya, benar-benar memaksakan. Memaksakan berat mengikutinya. Tidak mampu, tidak mampuan. Karena itu hanyalah Allah yang memberi petunjuk. Salah ridhus sholihin. Jadi bagaimana kesimpulannya adalah
Allah yang memudahkan ya seseorang untuk menghafal ya gitu. Karena dengan dimudahkannya seseorang menghafal, tentunya itu akan menjaga syariat Islam itu sendiri ya. Itu dalam surat Al-Qamar tuh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir itu dalam mana apa itu dalam Al-Qamar atau surat apa ya? Iya, Al-Qamar 4 kali itu kan. Iya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir ya. Ya, diulang-ulang sampai berapa kali gitu? 4 kali. 4 kali. Jadi Qur'annya memang sudah mudah lah kalau ada keniatan yang pasti itu jadi kemudahan pasti. Iya, betul. Kalau niatnya sudah. Memang sudah dimudahkan. Nah, Iya. kata yang mengatakan susah niatnya. Nah, gitu. belum. Iya. Jadi untuk murojaahnya Iya. belum sampai. Kalau Jadi yang susah itu karena mungkin kurang murojaah gitu. kurang murojaah. Iya. Karena sudah dijelaskan bahwa itu sebenarnya mudah. Al-Quran. Betul, sebenarnya gampang Al-Quran itu kan. Ya, sudah dimudahkan. Iya, dari tahap penurunan Al-Quran juga secara berangsur-angsur itu kan tujuannya juga untuk memudahkan juga. Bisa memudahkan hafalan, bisa memudahkan mengamalkan gitu kan. Tapi kalau gitu mas, kalau orang-orang yang sering menjadi imam di sini, seandainya pun namanya ya sering berguru bertanya atau digurukan ditanyakan kepada orang yang harusnya yang jadi imam. Iya, harusnya emang Karena betul. Kalau dia Kalau baca Al-Quran itu emang harus dengan guru gitu, nggak boleh baca sendiri gitu. jangan. Kalau baca sendiri nanti salah sendiri gitu. Takutnya begitu takutnya. Harus dengan guru baca Quran itu. Itulah. Harus dengan talaki gitu. Ya, itu. Bacakan pada orang lain yang lebih ahli gitu, yang menguasai ilmu tahsinya gitu. Tidak hanya sekedar membacakan bacaan kepada orang lain, tapi kepada orang yang tahu tahsinya gitu. Iya gitu, benar-benar paham. Nah, itulah bagaimana penjelasan dari hadis-hadis seputar keutamaan menghafal Al-Quran ya. Yang mudah-mudahan juga motivasi kita bukan hanya mentadaburi dan juga membaca gitu. Itu yang lebih pentingnya bagaimana mentadaburi dan membacanya. Karena tidak bisa tadabur tanpa membaca, dan juga tidak bisa membaca dengan benar tanpa tadabur gitu. Tentunya kalau tadabur yang lebih diutamakan dengan membacanya, maka akan lebih terasa Al-Quran itu. Tidak hanya banyak khataman, tapi bagaimana dia mentadaburinya gitu. Akan jadi obat Ya. juga ya, jadi Ya, karena isyudur, jadi betul ya, untuk obat. banyak gitu ya orang yang mengutamakan hataman itu ya, bisa hatam berapa hari gitu ya, bisa hatam berapa kali gitu kan, tapi tadaburnya sangat kurang, mengamalkannya malah lebih susah lagi. Nah ini minimalnya kita baca bisa tadabur gitu. Iya, tidak ada riya juga gitu, harus ikhlas. Iya. Baik, besok kita lanjut juga pembahasan yang lainnya di pembahasan hadis ya, insyaallah. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.